mudah untuk diingat ya. Kalau karena kita nanti akan belajar anggota tubuh bagian bawah ya. Jadi proksimal dan distalnya ini mirip dengan superior dan inferior. Tapi nanti kalau sudah belajar yang misalkan kepala bagian atas ini agak berbeda. Tapi nanti kalau kita akan belajar anggota tubuh bagian bawah, proksimalnya ya, konsepnya antara proksimal dan distal ya. Kalau proksimal itu dia lebih mengarah ke batang tubuh. Kalau distal dia menjauhi batang tubuh ya. Lalu superficial dan profunda. Superficial ini mudah untuk diingat pastinya ya. Superficial itu lebih ke arah permukaan. Kalau profunda atau bagian dalam ya, dia menjauhi permukaan atau masuk ke dalam. Ini istilah-istilahnya. Lalu kita coba ingat-ingat lagi mengenai origo dan insersio pada otot ya. Jadi otot ini dia melekat pada tulang skeletal. Nah, jadi supaya otot ini dia dapat berfungsi untuk menggerakkan anggota tubuh, dia harus melekat pada minimal 2 buah tulang. Ya, jadi misalkan dia melekatnya hanya pada 1 tulang saja, tentunya tidak bisa berfungsi untuk menggerakkan ya. Dia harus melekat pada minimal 2 buah tulang yang berbeda. Ya, jadi karena dia melekat pada 2 buah tulang yang berbeda, otomatis dia akan melewati yang namanya persendian ya. Karena persendian ini adalah pertemuan 2 buah tulang di sini. Jadi ini adalah contoh otot yang sederhana, ini musculus brachialis. Dia melekat pada 2 buah tulang, yaitu os humerus, ini tulang pada lengan atas. Lalu dia melekat pada ulna ya, pada lengan bawah. Nah, di sini dia melekat pada 2 buah tulang. Lalu dia melewati 1 sendi di sini, yaitu sendi siku atau articulatio cubiti atau elbow joint. Nah, perlekatan otot ini pada tulang, jadi dia punya 2 perlekatan di bagian lengan atas dan lengan bawah. Nah, yang namanya origo itu, dia adalah perlekatan otot pada tulang, yang mana tulang itu nanti dia tidak akan bergerak saat otot ini berkontraksi. Sementara insersio, ini adalah perlekatan otot pada tulang, yang mana tulang tersebut dia yang akan mengalami gerakan saat otot itu berkontraksi. Jadi pada saat otot ini berkontraksi, hanya bagian insersionya ini yang akan bergerak, sementara bagian origonya dia akan tetap stabil. Ya, ini konsep origo dan insersio. Ini adalah musculus biceps brachii ya. Dia melewati 2 buah sendi, jadi dia melekat pada 2 buah tulang. Yang pertama di bagian proksimal dia melekat pada os scapula. Lalu di bagian distal dia melekat pada os radius, pada lengan bawah. Nah, di sini kita lihat dia tidak melekat pada os humerus. Dia hanya melewatinya saja. Dan kita lihat di sini dia melewati 2 buah sendi, yaitu sendi bahu dan sendi siku. Jadi otot ini dia akan gerakannya atau kontraksinya akan berpengaruh kepada 2 buah sendi ini. Jadi karena os scapula di sini dia yang bersifat stabil, di sini adalah origonya. Sementara di bagian lengan bawah dia yang akan bergerak saat otot ini berkontraksi, maka di bagian ini yang insersionya. Ini contoh musculus brachialis. Jadi kita lihat
gambaran sederhananya seperti ini ya. Ini adalah musculus biceps brachii. Kita lihat kontraksinya. Jadi saat dia berkontraksi, maka bagian perlekatannya yang di bagian proksimal, yaitu di os scapula ini, dia akan bersifat stabil ya. Ini os scapula ini tidak bergerak saat otot ini berkontraksi. Kita lihat yang di bagian insersionya, di bagian bawah ini, ya, dia yang akan bergerak saat otot ini berkontraksi. Ini origo dan ini insersio. Ini konsep origo dan insersio. Ya. Lalu kemarin kita belajar tentang nama-nama otot ya. Besok kita pelajari lagi di topik-topik akhir-akhir ya, tentang otot terakhir kita belajarnya. Di sini kita coba lihat satu otot saja. Coba kita lihat musculus extensor digitorum longus. Jadi ini adalah tungkai bawah. Kita lihat dari arah anterior. Di sini dapat kita temukan satu otot, yaitu musculus extensor digitorum longus. Ya, dia melekat pada sini ya, sisi lateral sini. Lalu dia tendonya berjalan dan melekat pada tulang jari-jari kaki, 4 tulang yang lateral. Di sini dia punya 4 insersio ya, di sini. Ya, jadi pada saat otot ini dia bergerak, maka bagian insersionya ini nanti yang akan bergerak. Jadi saat otot ini berkontraksi, bagian yang insersionya ini yang akan bergerak. Jadi menghasilkan gerakan ekstensi dari jari-jari ya. Jadi dari sini bisa kita lihat dari namanya extensor digitorum longus. Jadi fungsinya otot ini adalah untuk ekstensi dari digitorum atau jari-jari longus karena dia panjang. Biasanya kalau ada yang longus, ada yang pendek ya, atau brevis. Nanti ada yang brevis di sebelah sini, di sebelah dorsum pedis. Ini yang salah satu contoh musculus pada tungkai bawah. Di sini kita lihat insersionya ya. Jadi dari melihat origo dan insersionya, kita bisa memperkirakan gerakan-gerakan apa yang bisa dihasilkan oleh musculus ini. Jadi karena dia berinsersionya di tulang-tulang pada jari-jari kaki, maka kontraksinya akan mempengaruhi tulang-tulang ini. Di sini ya, ini insersionya. Itu. Lalu kita mulai belajar tentang sendi. Jadi untuk mempelajari sendi, coba kita ketahui dulu atau kita pahami dulu apa itu aksis dari suatu gerakan ya. Jadi suatu aksis itu suatu garis ya, yang namanya aksis itu dia adalah suatu garis yang menjadi pusat rotasi gerakan. Jadi kalau kita lihat sebagai contoh adalah gerakan rotasi dari roda. Jadi saat roda ini berputar, dia akan mengelilingi aksisnya, aksis rotasi dari roda ini, yaitu garis yang melewati titik pusat roda ini. Jadi ini adalah aksisnya. Kalau kita ingat-ingat mobil ya, pada mobil itu kan ada asnya ya, ada asnya ya, asnya itu yang menjadi aksis rotasinya saat ban mobil berputar. Begitu juga pada gambar ini yang menjadi aksisnya adalah garis ini,
garis yang melewati titik pusat dari rotasi roda ini. Ini yang namanya aksis suatu rotasi. Lalu pada anggota tubuh kita, seperti gerakan fleksi atau ekstensi, abduksi atau aduksi, itu sebenarnya kan mirip juga dengan gerakan rotasi. Hanya saja kalau pada anggota tubuh gerakannya tidak bisa 360 derajat. Kalau roda ini karena dia bebas hambatan dia bisa berputar atau berotasi 360 derajat. Tapi pada anggota tubuh gerakan rotasinya terbatas, hanya beberapa derajat saja, dan gerakan-gerakannya diberi nama tertentu seperti fleksi, ekstensi, abduksi dan aduksi, dan rotasi untuk memudahkan kita membayangkan gerakannya ya. Nah, jadi gerakan-gerakan itu nanti dia juga memiliki aksis sama seperti roda ini. Ini yang namanya aksis ya. Jadi bisa dipahami. Untuk aksis ini dia adalah suatu garis ya yang menjadi pusat rotasinya. Itu nanti jadi pada saat kita belajar gerakan pada sendi, baik fleksi ekstensi maupun yang lain, nanti saya harap nanti sudah bisa membayangkan bagaimana aksisnya ya. Ini untuk aksis suatu gerakan. Dari sini dulu, kira-kira ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke materi yang berikutnya? Ada yang ingin bertanya untuk materi yang tadi? Jika sudah cukup jelas. Bu, tadi yang otot kaki belum jelas. Iya, silakan. Yang otot kakinya tadi belum jelas. Oh, yang otot kaki. Oh ya. Terlalu cepat. Saya ulangi lagi ya. Oh ya, maaf. Saya ulangi lagi. Yang otot kaki. Ya, ini ya. Ini tadi yang dipakai untuk contoh adalah musculus extensor digitorum longus ya. Ya, sambil belajar namanya. Jadi musculus ini adalah musculus extensor. Jadi fungsinya untuk ekstensi. Ekstensi dari apa? Dia mengekstensikan digitorum. Digitorum itu artinya adalah jari-jari kaki. Jari-jari ya. Jari-jari secara umum itu istilahnya digiti. Jadi dia melakukan ekstensi dari jari-jari, lalu longus ini artinya panjang ya. Karena dia panjang, biasanya kalau ada yang panjang, ada yang pendek juga, nanti ada yang pendek, kita pelajari nanti saja. Jadi kita lihat muskulus ini, pada bagian proksimal dia melekat pada bagian lateral sini, tertutup oleh musculus tibialis anterior ini ya. Lalu di bagian distal, nah kita lihat di sini, ini adalah tendo ya, bagian tendo. Tendonya ini pada bagian proksimal, dia akan terbagi menjadi 4. Ya, kita lihat perjalanan tendonya. Dia melewati dorsum pedis ya, atau punggung kaki, lalu melekat pada
tulang jari-jari kaki atau falang. Di sini kita lihat dia tendonnya terbagi hanya menjadi 4. Nih, jadi jari kedua, ketiga, keempat, kelima, ya, dia berfungsi untuk mengekstensikan keempat jari yang lateral ini. Ya, jadi dari insersionya ini kita bisa melihat otot ini berfungsi pada daerah yang mana saja. Dia berfungsi untuk ekstensi dari keempat jari yang sebelah lateral. Jadi jari yang kedua sampai yang kelima. Nanti untuk yang ibu jari atau jari yang pertama ini, dia memiliki otot penggerak sendiri. Ya, nanti ada musculus extensor hallucis longus ini ya. Jadi khusus untuk menggerakkan ibu jari. Nih. Jadi musculus ini tadi, extensor digitorum longus ini, dia hanya berfungsi pada jari kedua sampai kelima. Ya, dari sini jika kita lihat tendo-tendonya ya, ada 4 ya. Ya, dari sini inilah mengapa kita belajar mengenai origo dan insersio ya. Karena dengan melihat ini kita bisa memperkirakan daerah mana saja atau tulang-tulang yang mana saja yang akan dia gerakkan. Kalau ini musculus extensor hallucis longus, dia berfungsi untuk ekstensi. Ekstensi dari apa? Yaitu ekstensi dari hallucis atau ibu jari kaki ya. Hallux itu ibu jari kaki. Lalu longus ini karena dia yang panjang ya, karena nanti ada yang pendek juga. Ya. Kalau muskulus yang ini dia hanya melekat pada ibu jari kaki. Jadi tendonya cuma 1. Ini ya. Jadi inilah insersionya. Ya. Dari sini nanti kita bisa memahami gerakan-gerakan pada otot tersebut. Ini ada lagi yang ingin ditanyakan atau tadi ada yang terlalu cepat? Bu, saya mau bertanya. Bertanya. Iya, silahkan. Pada saat kita patah tulang, itu muskulusnya ikut terganggu, maksudnya ikut bermasalah nggak, Bu? Oh, kalau untuk cedera ya, yang namanya cedera itu kita tidak bisa memperkirakan mana saja yang kena. Jadi perlu pemeriksaan untuk mengetahui bagian mana yang terkena atau jadi apakah hanya tulang saja ataukah ototnya juga terkena ataukah sarafnya juga ada yang rusak atau bagian-bagian yang lain, ligamentumnya ada yang terkena atau tidak. Jadi itu semua butuh pemeriksaan. Jadi misalkan ada kecelakaan ya, ada kecelakaan yang terkena adalah misalkan bagian tungkai bawah ya, tungkai bawah kanan. Nah, itu perlu dilakukan pemeriksaan. Jadi semuanya bisa kena. Jadi semua kemungkinan itu bisa terjadi ya. Karena itu diperlukan pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Nanti bisa perlu ronsen atau mungkin bahkan CT scan atau yang lain untuk menentukan bagian mana saja yang terkena cedera ya. Itu. Jadi itu prinsip dari pemeriksaan ya. Pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau ada yang terlalu cepat dijelaskannya, bisa saya ulang lagi bagian mana yang kira-kira tadi terlalu cepat menjelaskannya. Ya, Bu.
Ya, silahkan. Aksis suatu rotasi tadi kan bisa berputar 360 derajat. Nah, Ya. pada tubuh kita itu dapat berputar berapa derajat, Bu? Oh ya, kalau untuk gerakan pada tubuh, itu nanti derajatnya berbeda-beda ya, tergantung lokasinya. Jadi nanti kita akan belajar gerakan-gerakan pada masing-masing sendi ya. Jadi untuk anggota gerak bawah ini, kita nanti akan belajar sendi-sendi pada anggota gerak anggota gerak bawah, dari mulai sendi panggul ya atau artikulasio kokse, dari panggul, lutut, lalu pergelangan kaki, lalu sampai ke jari-jari. Jadi nanti masing-masing gerakannya berapa derajat, nanti beda-beda ya dari masing-masing sendi. Karena ini dari berapa derajatnya nanti dipengaruhi oleh yang pertama dari struktur sendinya. Dari struktur sendinya, jadi bentuk tulang yang membentuk sendi. Nanti yang akan kita pelajari hari ini ya, tipe-tipe sendi ya. Gerakan apa saja yang mungkin dan berapa derajat gerakannya, itu yang nanti akan kita pelajari saat mempelajari masing-masing sendi yang namanya range of motion ya. Jadi ruang gerak sendi ya, range of motion. Range of motion dari sendi atau artikulasio. Itu nanti itu akan kita pelajari saat kita belajar tentang artikulasio ya nanti. Jadi nanti kita akan belajar, yang pertama kita belajar mengenai anatomi tulang dulu. Jadi kita pelajari anatomi tulang-tulangnya. Setelah kita belajar anatomi dari tulang-tulangnya, kita akan belajar mengenai persendian, masing-masing persendian, lalu otot-otot penggerak anggota gerak bawah. Jadi untuk yang pertemuan awal-awal ini, 4 pertemuan awal ini kita belajar ini ya, konsep dasarnya dulu. Tuh. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Bu, mau nanya, Bu. Ya, silakan. Bu, untuk OB itu ada pemeriksaan untuk fraktur nggak? Ya. Terima kasih. Bisa diulangi pertanyaannya? Untuk OP itu Ya. ada pemeriksaan untuk fraktur nggak, Bu? Pemeriksaan fraktur ya. Itu saya kurang tahu untuk kurikulumnya. Untuk D4 ya. Saya untuk semester-semester berikutnya saya ini sih enggak ada daftar kurikulumnya. Tapi untuk fraktur saya kurang tahu nanti. Kalau itu nanti bisa ditanyakan ke prodi saja, malah lebih tahu. Nanti untuk kurikulumnya, pemeriksaan fraktur ada atau tidak. Kalau ini semester awal ini, kebanyakan memang ilmu-ilmu yang masih dasar, ilmu dasar ya. Jadi, terima kasih. ya sama-sama. Untuk semester awal memang biasanya kurikulumnya itu adalah pengantar-pengantar ya. Jadi dasar-dasarnya kita belajar yang normal-normal dulu. Nanti baru setelah semester tahu dasarnya, kita tahu yang normal dulu, baru kita belajar mengenai yang tidak normal. Kalau D4 ada mata kuliah advance pathology itu saya agak lupa D4 apa D3. Mungkin di situ ada nanti advance pathology. Tuh. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan?
Kalau tidak ada, kita lanjutkan materi mengenai tipe sendi ya. Jadi kita belajar sendi sinovial dulu ya, karena yang akan kita pelajari nanti adalah sendi sinovial. Kita akan belajar mengenai sendi sinovial dulu. Nanti kalau ada sisa waktu kita belajar jenis-jenis sendi yang lain. Jadi sendi sinovial ini, ya kita lihat strukturnya. Ya, ini adalah yang di sini sendi lutut ya. Kita lihat struktur di dalamnya. Jadi sendi sinovial ini adalah cairan sendi ya. Ya. Sendi sinovial biasanya memiliki cairan sendi. Dia dibungkus oleh suatu kapsul sendi. Di sini ini adalah jaringan ikat yang mengelilingi sendi. Jadi kapsul ini dia memiliki satu lapisan di dalamnya yang namanya membrana sinovialis. Nah, yang ini di bagian dalamnya ini dia memiliki membrana sinovialis. Nah, lapisan ini yang bagian dalam ini dia yang menghasilkan cairan sendi atau cairan sinovial. Jadi pada sendi ini nanti terisi oleh cairan sehingga mengurangi gesekan antar tulang-tulang ya. Jadi fungsinya seperti oli pada mesin ya, untuk mengurangi gesekan-gesekan. Pada sendi kita punya cairan sinovial yang dihasilkan oleh membrana sinovial. Di sini di bagian dalam dari kapsul sendi. Kalau bagian luarnya ini adalah jaringan ikat fibrosa. Ini jadi yang pertama kita belajar mengenai kapsul sendi. Ini tertutup oleh kapsul sendi. Lalu bagian berikutnya, nah ini adalah permukaan tulang yang berartikulasi atau membentuk persendian. Ini tertutup oleh kartilago sendi. Ini adalah os femur atau tulang paha. Lalu yang ini adalah tibia. Nah, jadi permukaan dari tulang yang membentuk sendi ini biasanya tertutup oleh tulang rawan atau kartilago sendi ya. Sini. Jadi di luar dia dibungkus oleh kapsul, lalu di dalam kapsul ini ada membrana yang menghasilkan cairan yang melumasi sendi, lalu ujung-ujung dari tulangnya ini dilapusi oleh tulang rawan supaya dia lebih licin ya, permukaannya lebih halus dan lebih empuk ya kalau tulang rawan. Nah, tulang rawan sendi. Nah, lalu pada sendi lutut ini ada struktur tambahan ya yang namanya diskus articularis. Ini kalau pada sendi ini kita sebut sebagai meniskus ya. Ada meniskus medial dan lateral. Jadi meniskus ini fungsinya untuk memperluas permukaan ini ya, persendian ya. Juga sebagai bantalan untuk kedua buah tulang. Karena kita tahu bahwa sendi lutut ini dia menopang berat tubuh
Jadi pekerjaannya cukup berat ya untuk sendi lutut ini. Karena itu di dalamnya dia ada struktur tambahan yang bernama meniskus. Ya, ini juga dari tulang rawan. Lalu coba kita lihat, ya ada bursa juga ya. Bursa ini adalah suatu kantong ya. Dia suatu kantong dari membrana sinovialis. Jadi bagian dalam dari kapsul sendi itu kan tadi ada membrana sinovialis. Jadi membrana sinovialisnya melipat ya, membentuk suatu bursa atau suatu kantong. Dia juga berisi cairan sinovial. Fungsinya juga sebagai bantalan ya untuk mengurangi gesekan antara tulang ini, tulang-tulang pada persendian dengan struktur di sekitarnya seperti misalkan tendu dari otot-otot ini atau ligamentum. Nah, dia berfungsi sebagai bantalan untuk mengurangi gesekan-gesekan pada sendi. Ini. Ya, itu coba. Jadi ini tadi saya ulang ya. Jadi suatu sendi itu adalah ini ya, pertemuan antara dua buah tulang. Ya, di sini contohnya adalah sendi lutut. Jadi pada sendi ini, khususnya pada sendi sinovial yang kita pelajari, dia tertutup oleh kapsul sendi. Nah, kapsul ini mempunyai dua buah lapisan ya. Yang pertama adalah lapisan fibrosa, dia yang berada di luar. Lalu di bagian dalam ada lapisan sinovial atau membrana sinovial. Nah, membrana sinovial ini yang dia berfungsi untuk menghasilkan cairan sinovial. Cairan sinovial yang berfungsi untuk melumasi sendi atau sebagai olinya dari sendi. Lalu pada tulang-tulang yang berartikulasio atau membentuk sendi ini, dia tertutup oleh kartilago atau tulang rawan, sehingga permukaannya lebih halus ya, lebih licin. Lalu terdapat juga struktur tambahan. Kalau pada sendi lutut terdapat meniskus ya. Meniskus ini ya berfungsi sebagai bantalan sendi. Lalu ada juga bursa atau kantong-kantong yang berisi cairan sinovial. Lalu kalau pada sendi lutut ini bisa kita temukan ligamentum juga di dalam sendi. Jadi ada ligamentum yang intrakapsular ya istilahnya atau berada di dalam sendi. Kalau pada sendi lutut ya. Ya, kurang lebih seperti ini gambaran sederhananya dari sendi sinovial. Ya, jadi dia khasnya adalah adanya kapsul sendi lalu ada cairan sinovial ya, karena itu disebut sendi sinovial. Ini. Jadi untuk sendi pada tubuh yang bisa bergerak dengan bebas itu memang sendi sinovial ini. Ini lalu kita lihat ini ya, tipe-tipe sendi sinovial ya. Nah, ini tadi yang kita pelajari tentang aksis dari gerakan. Ada aksis sagital ya. Aksis sagital, aksis vertikal atau longitudinal, lalu aksis frontal atau transversal. Ini aksis utama pada tubuh. Nih, jadi aksis itu dia adalah suatu garis ya. Jadi misalkan kita lihat gerakan
abduksi dan aduksi pada sendi ini ya, sendi panggul atau artikulasi kokse. Nah, abduksi dan aduksi itu kan dia gerakannya menjauhi linea mediana lalu mendekati linea mediana seperti ini kan, gerakan rotasinya. Nah, dia bergerak pada bidang frontal atau bidang koronal. Nah, seperti ini. Lalu yang mana aksisnya? Nah, kalau gerakannya seperti ini, bisa diperkirakan seperti apa aksisnya? Dia bergerak pada bidang frontal, maka yang menjadi aksisnya adalah yang ini, aksis sagital ya. Karena dia bergeraknya seperti ini. Jadi pusatnya itu adalah garis yang ini melewati aksis sagital ini. Berjalan dari depan ke belakang. Lalu misalkan yang mana lagi ya? Misalkan gerakan fleksi ekstensi pada sendi lutut ya. Dia kan gerakannya seperti ini ya. Fleksi ekstensi, fleksi ekstensi. Dia bergeraknya pada bidang sagital ya. Fleksi ekstensi. Dari sini bisa kita perkirakan aksisnya. Jadi aksisnya adalah aksis frontal ini ya, yang berjalan dari kanan ke kiri. Jadi aksisnya di sini ya. Nanti gerakannya dia fleksi ekstensi, fleksi ekstensi. Maka aksisnya nanti aksis frontal. Jadi ini aksis gerakan. Lalu coba kita lihat sendi sinovial yang pertama ini. Ini adalah tipe yang pertama, ball and socket joint atau articulatio spheroidea. Ini bahasa Latinnya. Ini adalah satu-satunya sendi yang poliaksial ya. Dia memiliki lebih dari 2 aksis. Jadi karena bentuknya dia bola, lalu yang satunya lagi tulangnya bentuknya seperti mangkok atau soket. Nah, jadi dia bebas bergerak pada ini, pada mangkoknya ini. Dia bisa melakukan gerakan fleksi ekstensi, abduksi aduksi, maupun rotasi dan sirkumduksi. Jadi paling banyak gerakannya ya untuk artikulasio ini. Nah, ini contohnya adalah gerakan fleksi dan ekstensi ya. Nah, dia aksisnya ini, aksis frontal. Di sini. Karena dia gerakannya ke belakang dan ke depan sini ya. Jadi aksisnya ini nanti aksis frontal ya. Seperti ini. Kalau kita lihat dari depan bisa. Coba kita putar. Nah, lalu abduksi dan aduksinya adalah aksisnya ini, aksis sagital. Lalu untuk gerakan rotasinya, ini pada sendi bahu ya ini, dia aksis longitudinal. Contohnya adalah yang nanti akan kita pelajari ya, sendi panggul atau artikulasio kokse. Ya, ini kita lihat kepala dari os femur ya. Ini os femur atau tulang paha. Ini bagian kepalanya itu berbentuk bulat seperti bola. Nah, lalu bagian dari os kokse yang membentuk sendi panggul ini, dia bentuknya seperti mangkok. Ya, ini namanya acetabulum. Nah, bentuknya seperti mangkok. Ini membentuk ball and socket joint.
atau articulatio spheroidea. Jadi pada panggul ini dia bisa melakukan banyak gerakan, fleksi ekstensi, abduksi, rotasi maupun sirkumduksi ya. Lalu contoh berikutnya adalah sendi bahu. Kalau ini nanti untuk semester yang berikutnya ya, insya Allah nanti. Nah, ini kalau dari sendi ini, bahu ini, dia os humerusnya yang menjadi bolanya. Lalu ini pada os scapula ya ada bangunan seperti mangkok. Ya, itu tadi adalah sendi yang pertama, sendi spheroidea atau ball and socket joint yang mempunyai banyak aksis gerakan ya, karena bentuknya yang seperti bola dan mangkok. Jadi lebih bisa bebas bergerak. Lalu yang kedua adalah sendi engsel atau hinge joint atau ganglimus. Jadi dia struktur tulang yang bersendi itu yang satu berbentuk seperti silinder ya. Lalu yang satunya lagi berbentuk apa ya ini ya? Kayak seperti tabung itu ya. Seperti tabung yang terpotong itu. Ini adalah sendi yang memiliki satu aksis gerakan saja ya. Karena gerakannya cuma gerakan ini berputar di sini, gerakan fleksi dan ekstensi. Nah, ini aksisnya di tengah-tengah tabung ini ya, di tengah-tengah silinder ini aksisnya. Lalu gerakannya ya mengelilingi aksis itu. Ya. Nah, ini gerakannya seperti ya, ini hanya punya satu aksis ya gerakannya. Gerakan fleksi dan ekstensi ya biasanya. Nah, contohnya di sini adalah sendi lutut kalau di anggota gerak bawah ya. Kalau di anggota gerak atas ada sendi siku. Ini. Nah, gerakannya ya. Kalau kita lihat ya strukturnya seperti ini, sendi siku. Lalu sendi yang berikutnya, ya itu tadi yang sendi engsel ya, atau ganglimus. Bentuknya seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah pivot joint atau sendi kisar atau articulatio trochoidea. Nah, jadi bentuk dari tulang-tulang yang membentuk sendi ini nanti akan berpengaruh pada ininya ya, gerakannya ya. Gerakannya yang bisa dilakukan apa saja. Kalau untuk pivot joint ini dia bentuknya jadi tulang yang satu itu sebagai porosnya di sini yang menjadi poros. Lalu tulang yang berikutnya yang melakukan gerakan rotasi mengelilingi poros tersebut. Jadi tulang yang satu itu sebagai poros, lalu yang tulang yang berikutnya itu yang melakukan gerakan rotasi. Jadi ini aksisnya nanti berada pada tulang yang jadi poros ya. Sini. Nah, ini kita lihat aksisnya, dia melewati tulang yang menjadi poros ya. Sedangkan tulang yang kedua ini yang melakukan gerakan rotasi. Ya, gerakannya adalah rotasi ya, gerakan berputar.
Contohnya adalah pada leher, vertebra cervical 1 dan 2 ya. Ini yang menjadi porosnya. Lalu ini yang berputar. Kalau untuk ini kita, untuk anatominya nanti belajarnya di semester ke depan. Coba nanti kita lihat yang lebih gampang di video yang satunya ya. Untuk gerakan dari artikulasi trochoidea ini. Ini artikulasi trochoidea ya, atau sendi kisar atau pivot joint. Jadi gerakannya adalah rotasi di satu tulang yang menjadi porosnya, lalu tulang yang lain dia yang akan berputar. Nih. Sudah berapa tadi ya? Ball and socket joint, lalu sendi engsel atau ginglimus pada lutut dan siku, lalu yang ini adalah sendi kisar atau pivot joint. Dia hanya memiliki satu aksis ya. Ya, ini di sini. Satu, dua, tiga. Ya. Ini agak lumayan mudah ya. Yang ball and socket, ginglimus dan pivot joint ini. Nah, kalau yang ini malah agak susah ini. Kita membayangkannya. Saya sendiri agak kesusahan bayangin ininya. Yang sendi yang punya dua aksis ini. Sendi ellipsoid atau condylar joint atau artikulasi condylaris. Ini dia jadi satu tulang itu bentuknya seperti apa namanya, seperti elips ya. Jadi kalau untuk artikulasio yang ball and socket tadi, yang spheroidea tadi, dia satu tulang bentuknya seperti bola. Jadi permukaannya bulat sempurna ya. Tapi kalau untuk condylar joint ini, dia permukaannya tidak berbentuk bola, tapi lebih elips ya. Seperti bola untuk apa namanya? Saya lupa. Sepak bolanya orang Amerika itu loh, namanya. Sebentar, nantilah. Ya pokoknya bentuknya elips gitu ya, agak memanjang. Jadi tidak bulat sempurna. Dia agak memanjang. Lalu mangkok yang satunya tulangnya berbentuk seperti mangkok. Nah, mangkok ini juga elips juga ya. Jadi tidak bulat sempurna. Karena itu dia gerakan rotasinya tidak bisa. Dia cuma fleksi ekstensi, abduksi, dan sedikit sirkumduksi sedikit ya. Nah, dia punya dua aksis. Nah, di sini contohnya dia di sendi ini ya, pergelangan tangan. Kalau gerakannya ini seperti kalau kita dada itu ya, dada gitu ya, deviasi ulnar dan deviasi radial. Itu yang aksis yang pertama. Lalu aksis yang kedua, aksis yang kedua bisa melakukan fleksi dan ekstensi. Lalu sedikit sirkumduksi ya. Ini. Nah, sendi yang berikutnya ini adalah sendi pelana atau articulatio selaris. Ini saya sendiri juga agak susah waktu mau membayangkannya ya. Bentuknya pokoknya ya seperti ini. Ini seperti pelana kuda ya. Kalau kita lihat ini seperti pelana kuda, tulang yang satunya. Lalu tulang yang lainnya bentuknya juga mirip ya. Mirip. Ini seperti
orang yang menunggangi pelana kuda. Ini pelananya, ini kaki dari orangnya ya. Ini sendi selaris. Dia juga memiliki 2 aksis ya, hanya 2 aksis. Untuk rotasi dia terbatas ya, enggak bisa ya. Ya, ini aksisnya ya. Dia punya 2 aksis. Dia bisa bergerak ke sini dan ke sini, lalu bisa bergerak ke sini dan ke sini. Ini gerakan yang bisa dilakukan. Abduksi-adduksi dan fleksi ekstensi. Dia punya 2 aksis ya. Contohnya adalah sendi karpometakarpal pada ibu jari ya. Ini. Nah, itu tadi 2 sendi yang punya 2 aksis. Jadi sendi yang elit dan sendi pelana ya. 2 sendi ini yang memang agak susah membayangkannya ya. Itu. Lalu yang terakhir adalah sendi pelana ya, artikulasi pelana atau plain joint atau sendi peluru. Jadi permukaan tulang yang membentuk persendian itu seperti 2 permukaan yang datar ya. Seperti 2 permukaan yang datar. Jadi gerakannya adalah gerakan gliding atau sliding ya, atau bergeser. Jadi sendi ini yang bisa dibilang tidak memiliki aksis ya, karena dia gerakannya sliding. Ya. Nah, gerakannya sliding seperti ini. Ini contoh sendinya. Ini juga agak sulit mengidentifikasinya ya. Untuk mengidentifikasi jenisnya dari sendi ini ya. Ini biasanya pada, kalau anggota gerak bawah itu ada pada sendi-sendi pada tarsal ya, atau pada kaki, nanti kita pelajari. Ini. Jadi ini tadi ya jenis-jenisnya. Yang pertama adalah ball and socket joint, dia yang memiliki paling banyak aksis. Nah ini yang memiliki paling banyak aksis ya. Gerakannya juga paling banyak. Ini dimungkinkan karena bentuk dari tulang yang membentuk persendiannya tadi. Yang satu berbentuk seperti bola, yang satu seperti mangkok. Ini cukup mudah dipahami ya. Contohnya juga cukup jelas. Nah, kita membayangkannya juga cukup mudah ya, gerakan-gerakannya. Ini. Lalu yang kedua adalah sendi engsel atau ginglimus. Ini juga cukup mudah membayangkannya ya. Seperti engsel pintu, dia hanya bisa melakukan gerakan pada satu aksis. Ya, ini kita juga cukup mudah memahaminya. Contohnya juga cukup jelas. Lalu yang berikutnya adalah sendi kisar atau artikulasi trochoidea atau pivot joint. Ya, ini sendi yang memiliki gerakan rotasi ya.
Yang satu tulang dia ini sebagai aksisnya, lalu tulang yang lain dia yang melakukan gerakan rotasi mengelilingi aksis tadi atau tulang yang jadi aksis. Nih, ini sudah mulai agak susah dibayangkan. Lalu untuk sendi yang, nah ini yang punya dua aksis ini yang susah, agak susah dibayangkan. Articulatio condylaris dan selaris tadi. Ini yang berbentuk elips. Lalu yang selaris yang seperti pelana kuda ini ya. Ini seperti pelana kuda, lalu ini kita yang kaki orang yang naik pelananya. Ini. Lalu yang terakhir ini cukup mudah, itu articulatio plana. Cuma kita mengidentifikasinya aja yang agak sulit. Identifikasi artikulasi mana yang masuk ini. Karena gerakannya juga ini biasanya, karena gerakannya ini gliding atau bergeser seperti ini, biasanya dia banyak ligamen ya di sekitarnya. Jadi untuk supaya dia stabil, jadi banyak ligamentum. Jadi gerakan slidingnya ini nggak begitu kelihatan. Nah ini coba kita lihat kalau yang di video yang satunya. Kalau di sini dia ini ya, bentuk-bentuknya lebih kelihatan. Ya. Ini tadi yang pertama kita pelajari, ball and socket joint. Ya. Atau sendi spheroid. Lalu yang kedua, sendi engsel atau ganglimus. Ya, bentuk tulang yang berartikulasio seperti ini. Yang satu silinder, yang satu berbentuk seperti tabung ini ya. Ya, di sini. Lalu sendi kisar atau pivot joint. Jadi satu tulang dia berfungsi sebagai aksisnya di sini, sebagai porosnya. Lalu tulang yang satunya dia yang berputar mengelilingi aksisnya atau tulang yang satunya. Lalu dua ini yang memiliki dua aksis ini yang agak susah dibayangin. Yang satu ini elips ya. Jadi kalau ball and socket dia benar-benar bulat. Nah, kalau yang elips dia bentuknya lebih lonjong. Mangkoknya juga bentuknya lebih lonjong. Ini yang sendi pelana. Lalu sendi peluru ya. Dia permukaannya dua-duanya datar. Ya, kita lihat coba. Kalau di sini, nah yang pertama ini, nah dia geraknya cuma bisa kayak tadi ya, cuma bisa fleksi ekstensi ya. Ini ya hanya bisa seperti itu. Jadi gerakan seperti itu nggak bisa. Mau rotasi seperti ini juga nggak bisa. Ini. Jadi gerakannya hanya fleksi dan ekstensi, ya seperti aksel pintu ya. Nah, contohnya adalah sendi siku. Kalau di sini, ya kita lihat gerakannya ya. Fleksi ekstensi. Lalu yang berikutnya adalah
sendi kisar ya. Ya. Dia hanya bisa Nah, kalau ini contohnya pada persediaan antara radius dan ulna ya. Jadi ulnanya ini di sini ada cekungan, lalu radiusnya ini dia berbentuk seperti silinder ya. Ya, lalu di sini ada ligamentum. Nah, lalu di sini ada ligamentum yang memegang dari os radiusnya. Lalu kita lihat gerakannya. Nah, ini dia bergerak berputar ini. Lalu di bagian bawah ini, nah kita lihat dia juga berputar, berotasi juga ya. Nah, jadi di atas dan di bawah, dia dua-duanya berotasi. Nah, ini pollen socket yang tadi cukup mudah ya dibayangkan. Kita lihat gerakannya. Nah, gerakan-gerakannya. Ini contohnya. Lalu ellipsoid. Nah, ini tadi. Yang berbentuk elips ini ya. Nah, dia agak susah untuk rotasi ya, karena bentuk elipsnya. Fleksi ekstensi, abduksi aduksi, lalu sirkumduksi. Lalu ya, yang sendi pelana. Nah, kita lihat gerakannya seperti itu. Nah, rotasinya terbatas ya karena gerakannya. Nah, ini yang terakhir adalah sendi peluru. Ya, seperti itu ya, kira-kira tipe-tipe dari sendi sinovial. Saya sendiri juga kadang agak susah membayangkannya ya. Jadi lebih banyak ke hafalan saja untuk tipe-tipe sendi ini. Nanti kita lihat satu-satu, nanti sama pelajari sendiri. Itu dari yang tadi, ada yang ingin ditanyakan atau kira-kira yang kurang jelas atau yang ingin diulang lagi, silahkan. Saya Bu tanya. Iya, silahkan. Kan tadi
ada yang menghasilkan cairan sinovial. Nah, cairan sinovial itu asalnya dari mana ya? Oh ya, terima kasih. Nah, jadi ini ya, kalau yang ini tadi coba mana? Nah, ini jadi kapsul sendi. Jadi pada sendi ini ada kapsul. Kapsul ini dia di bagian luarnya ada lapisan fibrosanya, sementara yang di lapisan dalamnya ini ada membrana sinovial. Jadi lapisan ini dia yang menghasilkan cairan sendinya. Jadi di bagian dalam dari kapsul sendinya ini yang menghasilkan cairannya. Ya, jadi ini adalah kapsulnya. Lalu di bagian permukaan dalamnya itu dia ada membrana sinovial. Ini nanti dia yang akan menghasilkan cairan sendi, ya. Jadi kalau tadi ada struktur tambahan yang namanya bursa ya. Ada struktur tambahan yang namanya bursa. Dia itu terbentuk atas ini membrana sinovial juga. Jadi dia suatu kantong yang isinya cairan sinovial juga. Itu coba kita lihat anatomi sendi ya. Coba di mana ya? Kita lihat coba di sini kelihatan. Nah ini kalau ini gambaran ini ya dari atlas ya. Ini kapsul sendinya. Kapsul sendinya kita potong ya. Nah, jadi ini adalah sendi lutut. Ini kapsulnya kita potong. Nah, lalu kita buka. Ini bagian dalamnya. Nah, permukaan dalamnya ini ada suatu lapisan yang namanya membrana sinovialis. Nah, ini lapisan ini yang akan menghasilkan cairan sendi. Ya, ini ada bursa suprapatellaris ya. Ini bursa ini juga isinya cairan sendi juga. Jadi kayak kantong gitu. Nih, jadi ini contohnya ya, contohnya pada gambarnya. Kalau kita lihat pada atlas ya, ini adalah sendi lutut. Ya, ini yang masih tertutup ya. Di sini patelanya atau tempurung lutut. Lalu kita buka di sini, kita potong ininya, kapsulnya, lalu kita buka, kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini dia bagian dalam dari kapsul ininya, ini nanti yang menghasilkan cairan sendi. Ya, ini ya, kalau kita lihat struktur suatu sendi ya, kalau pada atlas seperti ini. Jadi ini tulang-tulangnya ya, ini femur, ini patella. Jadi bagian tulang yang membentuk sendi ini tertutup oleh kartilago sendi atau tulang rawan sendi. Seperti ini. Kalau
Kalau untuk tulang rawan sendi ini pasti ini ya sudah cukup banyak yang sering melihat ya, entah tulang ayam atau tulang sapi atau tulang apa itu. Ini pasti semuanya sudah ini pernah melihat tulang rawannya. Kalau kapsula ini ya pasti ini ya jarang banyak yang lihat ya. Saya sendiri juga belum pernah lihat untuk kapsulanya, mengidentifikasinya gitu, belum pernah sih. Ini untuk kapsulanya. Itu kalau ini struktur tambahannya pada sendi bisa kita lihat ada ligamentum, ini juga jaringan ikat ya. Ini yang memperkuat sendi ya. Ada banyak ligamentum di sini, ada ligamentum retinaculum, ini jaringan ikat, ini yang memperkuat sendi. Lalu kalau pada sendi lutut ini ya, ini di dalam kapsulanya juga bisa kita temukan ligamentum juga. Kalau di sini nggak kelihatan meniskusnya ini. Nggak kelihatan. Nah ini kalau kita buang kapsulanya ya, kapsulnya kita buang semua. Kita ini mau lihat struktur di dalamnya. Kalau untuk sendi lutut ini dia ada meniskus ya, meniskus medial dan lateral ini. Lalu di dalamnya ada ligamentum juga. Ini supaya membatasi gerakan ya, ini supaya nggak gliding, nggak bergeser antara tibia dan ini os femur ini, supaya nggak bergeser, dia diperkuat ada ligamentum di dalam kapsulanya. Contoh struktur sendi sinovial yang cukup besar ya. Itu ada lagi yang ingin ditanyakan? Bertanya Bu. Iya, silahkan. Sendi sinovial itu apa akan terus terbarukan ya? Kalau terbarukan itu kenapa kok yang penyakit orang tua itu biasanya ya selnya gitu Bu katanya, itu berarti sendi sinovial itu terbarukan apa enggak Bu, maksudnya? Gimana? Oh ya, kalau untuk sendi sinovial, untuk cairannya, dia akan terus diproduksi. Hanya saja, semua bagian dari tubuh kan pasti mengalami penuaan ya. Jadi, pada saat kita mengalami penuaan, maka semua proses dalam tubuh kita juga akan istilahnya mengalami penurunan ya. Begitu juga produksi pada sendi sinovial ini. Jadi cairan sendinya produksinya akan semakin menurun. Bukan hanya pada cairan sendi ya. Kalau untuk penuaan ya semua bagian tubuh mengalami penurunan ya untuk produksinya. Itu. Jadi kalau untuk itu karena proses penuaan saja. Kalau untuk produksinya tetap berproduksi. Itu karena ada membrana sinovialis yang memproduksi cairan sendi. Jadi penyakitnya itu karena penyakit penuaan saja. Seperti pada rambut, kita akan semakin lama istilahnya ubanan ya, produksi melaninnya juga berkurang, itu contoh penuaan. Jadi untuk berkurangnya cairan sendi pada orang tua itu karena proses penuaan ya, proses degeneratif istilahnya. Itu. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya tadi? Tadi sepertinya ada yang ingin bertanya. Ibu mau bertanya. Iya, silakan.
Kalau misalnya keropos tulang pada orang tua itu gimana ya, Bu? Kalau untuk keropos tulang pada orang tua itu sama juga prosesnya, proses degeneratif juga. Jadi supaya tulang kita tetap kuat. Nah, itu kan istilahnya kita ada proses keseimbangan ya, proses yang mengatur antara pembentukan tulang dan proses penghancuran tulang itu ada beberapa yang mempengaruhi. Itu nanti pada fisiologi lebih jelas dibahas ya nanti untuk proses itu. Jadi antara proses pembentukan tulang dan proses penghancuran tulang itu sebisa mungkin dibuat seimbang ya. Mempengaruhi antara lain hormon ya, hormon-hormon, ada beberapa hormon yang mempengaruhi. Kalau pada wanita itu lebih banyak hormon yang mempengaruhi ya, karena hormon estrogen pada wanita itu dia juga mempengaruhi ini pembentukan tulang ya. Jadi pada wanita yang sudah menopause dia lebih mudah untuk mengalami pengeroposan tulang karena dia kekurangan hormon estrogen ini yang membantu untuk memperkuat tulang. Itu. Jadi pada osteoporosis atau pengeroposan tulang itu jadi karena proses penuaan, jadi lama-kelamaan proses pembentukan tulang lagi itu semakin menurun, sementara proses penghancurannya itu terus berlangsung. Itu. Jadi terutama pada wanita ya karena wanita mengalami menopause ya, kalau laki-laki kan tidak ada menopause. Jadi pada wanita memang lebih rentan untuk mengalami osteoporosis itu. Nanti lebih jelasnya pada fisiologi ya. Di sana lebih rinci pastinya untuk belajar tentang proses-proses seperti itu. Itu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Bu, Iya, silahkan. Iya, silahkan. Bu, pengapuran sama pengeroposan sama nggak? Sama ya? Kalau pengapuran itu, kalau istilah awam saya agak ini ya, saya agak takut salah nanti mengartikannya ya. Kalau pengeroposan tulang, jadi untuk pengeroposan tulang atau osteoporosis, matriks tulangnya, jadi yang kemarin kita pelajari tentang struktur tulang itu, matriks tulangnya itu dia semakin menurun ya. Jadi kan ada osteoblast dia yang menghancurkan tulang. Dia matriks tulangnya berkurang, sementara pembentukannya penghancurannya terus berjalan, sementara pembentukan matriks tulangnya itu karena ya mungkin proses penuaan itu tadi dia pembentukan matriks tulangnya berkurang, sementara penghancurannya tetap berjalan. Jadi matriks tulang yang dari kalsium, kristal hidroksiapatit itu dia komposisinya semakin menurun pada tulang, itu pengeroposan tulang. Jadi matriks tulang yang keras atau kristal kalsiumnya itu dia semakin berkurang. Lalu jadi keropos ya istilahnya. Itu pengeroposan tulang. Kalau pengapuran itu yang diistilahkan pengapuran itu mungkin osteofit ya. Jadi istilahnya sebelumnya saya minta maaf ya kalau nanti agak salah ya. Coba nanti di cross check lagi, tanya lagi ke dosen yang lain mungkin gimana tentang istilah dari pengapuran ya. Kalau pengapuran itu saya agak kurang ini ya. Agak kurang paham ya. Yang dimaksud pengapuran pada istilah awam itu dia osteofit atau ada juga ini atau kalau pada sendi itu
yang dimaksud pengapuran itu adanya osteofit atau berkurangnya cairan sinovial. Itu yang saya agak-agak bingung ya, agak-agak masih kurang paham yang dimaksud dengan istilah pengapuran. Jadi kalau osteofit itu seperti ada tulang tumbuh ya, atau tanduk-tanduk pada tulang. Kalau tidak salah, saya agak kurang paham sih ini untuk osteofit ini. Kalau tidak salah ya, ini saya mohon maaf dulu Pak salah. Ini pada os calcaneus, jadi pada tumit itu kadang bisa ditemukan tanduk ya, atau tulang tumbuh. Jadi tulang kecil-kecil, tanduk kecil-kecil pada os calcaneus itu. Mungkin itu ya yang dimaksud pengapuran, atau kalau enggak ini. Jadi pada sendi, terus karena proses penuaan, cairan sendinya semakin menurun, jadi agak sulit digerakkan. Nah, terus itu mungkin kadang orang juga mengistilahkannya pengapuran ya. Saya agak kurang paham. Jadi kalau untuk istilah awam memang untuk menjelaskannya ini agak rancu ya. Yang dimaksud yang mana gitu. Saya rasa itu yang bisa saya jelaskan untuk ini pertanyaan tadi. Itu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya, sama-sama. Ibu mau nanya. Ya, silahkan. Ibu, kalau misalnya di lutut gitu kayak ada bunyinya gitu, kalau kita lagi gerak itu itu masalah dari ligamennya atau cairan finansialnya, sinovialnya Bu ya? Oh ya, ya terima kasih. Bisa karena dua-duanya sih, bisa karena lutut itu kan ada patelanya ya atau tempurung, lalu ada banyak ligamentum di sana. Lah kadang ada ligamentum yang agak longgar gitu ya. Itu jadi waktu gerak-gerak itu jadi agak nyaring ya bunyinya ya, bunyi antar tulang-tulang yang gesekannya jadi agak nyaring, krek 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 gitu ya. Itu kalau terus terang kalau masalah apa namanya osteologi untuk masalah pertulangan, persendian dan otot-otot ini patologinya atau penyakitnya saya masih agak kurang ya. Saya masih agak kurang terus terang. Itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ini untuk yang materi tadi, paling enggak untuk aksis gerakan sudah cukup paham ya. Aksis gerakan. Nanti kalau untuk tipe-tipe itu nanti memang ini ya, agak susah ini apa namanya dijelaskannya. Nanti sambil jalan saja. Ini karena sudah jam 10, ini saya akhiri dulu ya. Nanti misalkan ada pertanyaan minggu depan lagi, boleh ditanyakan materi yang hari ini atau yang kemarin. Ini silakan untuk melanjutkan perkuliahan untuk jadwal yang selanjutnya. Saya akhiri dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan juga atas atensinya. Saya tutup. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.